Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Angelina. Nama saya Intan Pupita Wulandari. Nama saya Dinda Agnesia. Nama saya India Priyani. Nama saya Dea Putri. Di sini kami akan menjelaskan proyeksi bidang ke bidang. Halo Sobat Matematika Lovers, di sini kita akan mempelajari materi dimensi 3. Terkhususnya kelompok kami nih kebagian materi untuk proyeksi bidang ke bidang. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita cari tahu dulu nih, apa sih manfaat dari kita mempelajari dimensi 3? Masa sih kita belajar tanpa ada manfaatnya? Ya, betul sekali, pasti ada. Yang pertama, manfaatnya adalah dapat menjadikan pedoman penerapan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali nih di sekitar kita temui dimensi 3. Dan yang kedua adalah dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Dan yang ketiga adalah dapat menjadi referensi pembelajaran materi dan khususnya matematika. Di dalam kehidupan sehari-hari, dimensi 3 banyak sekali ditemukan di dunia arsitektur. Semoga dengan materi kami ini kalian semua dapat menjadikan referensi yang baik, dan jika ada sesuatu yang salah, kita belajar bersama-sama. Jadi kami akan menjelaskan proyeksi bidang pada bidang. Pengertian proyeksi akan dijelaskan oleh Rena. Apa itu proyeksi? Secara sederhana, proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah titik, sebuah garis, atau sebuah bidang pada sebuah objek yang menghasilkan suatu bayangan yang disebut proyeksi. Untuk memproyeksikan suatu titik atau sebuah garis pada suatu objek, diperlukan satu garis yang akan memproyeksikan dan mencerminkan titik dan garis ke sebuah objek yang dituju. Garis tersebut yang dinamakan garis proyektor. Di antara garis proyektor dan proyeksinya selalu berpotongan tegak lurus. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan yang setelah disampaikan oleh teman saya tadi. Untuk proyeksi bidang ke bidang. Bidang pertama sebagai proyeksian, bidang kedua sebagai proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar proyeksi bidang P ke bidang W, yang dihasilkan adalah bidang Y. Bidang Y tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis putus-putus warna merah tegak lurus dengan bidang W. Proyeksinya sama dengan bidang P, hasil proyeksinya dengan bidang Y. Dan proyeksitor sama dengan bidang W. Oke, baiklah, akan diteruskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal proyeksi bidang ke bidang. Pada kubus ABCDFGH, tentukan hasil proyeksi bidang AFH ke bidang ABCD. Lihat gambar di samping. Jadi, hasil proyeksi adalah bidang ABD karena garis putus. Putus warna merah, tegak lurus dengan ABD. Nah, gimana nih? Dari contoh soal yang pertama tadi, sudah ada gambaran apa belum nih? Mengerti atau belum tentang konsep dimensi 3 proyeksi bidang ke bidang? Belum paham? Belum sedikit paham? Oke, sekarang kakak kasih contoh lagi beberapa soal. Soal yang pertama adalah pada kubus ABCD EFGH, proyeksi bidang AFGD ke bidang ABCD adalah, cara pertama adalah kita proyeksikan titik-titik ujungnya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Coba nih, sekarang kita proyeksikan. Yang mana ya titik yang akan kita proyeksikan? Ya, kita akan memproyeksikan titik F dan G. Kenapa Kak titik itu? Kenapa tidak titik A dan D? Karena titik A dan D
sudah berhimpit terhadap bidang ABCD. Selanjutnya kita proyeksikan nih, titik F kita proyeksikan tegak lurus terhadap bidang ABCD dan jatuh kepada titik B. Begitu juga terhadap titik G, kita proyeksikan secara tegak lurus terhadap bidang ABCD dan ternyata tegak lurus dengan titik C. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik yang sudah kita proyeksikan tadi. Sehingga hasil proyeksi dari bidang AFGD terhadap bidang ABCD adalah bidang ABCD itu sendiri. Jawabannya adalah D. Gimana nih, mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya nih, biar kita makin jago, makin pintar, dan makin mengerti tentang proyeksi bidang ke bidang. Soalnya adalah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik O adalah titik tengah, diagonal G dan C. Proyeksi bidang OHF ke bidang BCGF adalah, pertama nih, kita harus menggambar dulu masing-masing bidangnya. Karena dimensi 3 jika tidak ada menggambar, itu sangat susah teman-teman. Selanjutnya caranya tetap sama, yaitu kita akan memproyeksikan setiap titik-titik ujungnya. Di sini kita lihat pada gambar, karena titik O dan F sudah berada pada bidang BCGF, maka tidak usah kita proyeksikan lagi. Yang kita proyeksikan adalah titik O adalah titik H. Maaf, ada salah sedikit. Titik H. Karena kita proyeksikan titik H tegak lurus dan hasilnya adalah titik G. Sehingga hasil proyeksinya adalah GFO. Jawabannya adalah B, segitiga GFO. Satu soal lagi ya. Sekarang kita pakai prisma segi 5 nih, biar kita makin bisa dan makin banyak pengetahuannya. Soalnya adalah, pada prisma segi 5, proyeksi bidang PHI ke bidang alas adalah, yang mau kita cari adalah proyeksi bidang PHI ke bidang alas, yaitu ABCDE. Berarti kita akan memproyeksikan tiap titik-titik ujungnya terhadap alas, yaitu ABCDE. Selanjutnya kita proyeksikan titik P, proyeksinya adalah titik C. Titik H, proyeksinya juga terhadap titik C. Dan titik I, proyeksinya adalah titik D. Wah, ternyata hasil proyeksinya bukan bidang ya, melainkan ruas garis CD. Dan jawabannya adalah B. Kalian nggak usah bingung nih kalau bidang ruangnya bukan kubus, melainkan yang lainnya, prisma, kerucut, atau yang lain. Konsepnya tetap sama, prinsipnya tetap sama, yaitu tetap proyeksikan tiap titik-titik ujungnya dan harus tegak lurus. Gimana nih, soal-soalnya menarik bukan? Proyeksi bidang ke bidang termasuk proyeksi yang cukup mudah bukan? Sebelum menutup presentasi kami, kakak punya satu pesan nih. Matematika itu tidak sulit. Matematika itu sangat mudah karena dari SD sampai sekarang matematika itu konsepnya tetap sama, yaitu kalian harus tetap belajar, terus latihan-latihan soal yang banyak. Dan satu lagi, jangan pernah membenci guru matematika loh. Sekian yang dapat kakak berikan materinya. Jika ada materi yang belum dimengerti bisa tulis di kolom komen ya. Jika ada masukan buat kakak, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih.